agar Timotius selalu tetap memberitakan dan mengajarkan kebenaran firman Tuhan yang murni. Karena kebenaran firman Tuhan yang murni itulah yang pastinya membuat jemaat Efesus pada waktu itu tidak akan mudah disesatkan oleh pengajar-pengajar sesat. Ada hal-hal yang perlu kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan ini tentang pesan firman Tuhan yang disampaikan Paulus kepada Timotius. Bagaimanakah supaya dia bisa bertekun dalam melayani Tuhan. Ibu-ibu boleh melihat ayat yang ke-12. Di situ secara sederhana Paulus menasihatkan Timotius agar Timotius menjadi teladan, menjadi contoh. Sekalipun pada waktu itu Timotius masih muda, tetapi sudah dipercayakan memimpin jemaat sebagai gembala sidang. Menjadi teladan yang kayak apa? Dalam ayat 12 diberitahukan, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Yang ini teladan yang dimaksudkan oleh Paulus berdasarkan firman Tuhan yang harus dilakukan Timotius. Dan ini juga berlaku untuk ibu-ibu dan juga saya sebagai orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus zaman sekarang ini. Marilah kita menjadi teladan lewat perbuatan yang benar, dan kita lakukan itu dengan tekun, ibu-ibu, dengan rajin, dengan giat. Sampai kapan? Sampai akhir hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Timotius menyadari bahwa tujuan ilahi atau tujuan Tuhan atas hidupnya adalah menggenapi kebenaran firman Tuhan, hidup memuliakan Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan. Itulah tujuan ilahi yang dimengerti oleh Timotius. Dan ini juga adalah tujuan ilahi buat ibu dan saya, bahwa kita harus mengerti, bahwa kita harus menggenapi kehendak Tuhan, melayani Tuhan dengan tekun, ibu-ibu, dengan giat, tidak sampai menjadi teladan saja. Ayat 13 memberikan nasihat agar kita bertekun dalam membaca kitab-kitab suci. Ya, tekun membaca firman Tuhan, ibu-ibu, supaya apa? Supaya kita semakin lebih mengerti firman Tuhan. Karena dengan lebih mengerti firman Tuhan, itulah yang akan menjadi bekal rohani kita, yang akan menjadi pedoman bagi kehidupan rohani kita, sehingga kita tidak akan dipengaruhi oleh ajaran-ajaran sesat, tidak akan dipengaruhi oleh hoax atau berita bohong. Firman Tuhan itu sempurna ya ibu, makanya kita harus mau dengan tekun membaca firman Tuhan setiap waktu. Luangkanlah waktu ibu baca firman Tuhan dalam kehidupan ibu secara pribadi, membangun kehidupan rohani ibu kepada Tuhan dengan tekun membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Dalam membangun dan dalam mengajar. Dalam membangun itu sama artinya selalu memotivasi saudara-saudari kita seiman untuk terus maju, giat, tekun bersama-sama melayani Tuhan, hidup dalam persekutuan sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita harus saling memotivasi ya ibu, saling ingatkan, jangan kendor imannya. Tidak sampai di situ ibu-ibu. Ayat 14, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Ya, kita diperlengkapi dengan karunia, dan karunia itu ada yang sama dan ada yang berbeda, tetapi kebanyakan itu berbeda ibu-ibu. Apakah ibu-ibu selama ini mengetahui apakah karunia yang Tuhan sudah berikan kepada ibu-ibu? Pastikan kalau ibu-ibu menyadari dan mengetahui karunia yang Tuhan sudah berikan kepada ibu, maka ibu-ibu jangan lalai menggunakan karunia yang Tuhan sudah berikan. Karena firman Tuhan dalam ayat 14 menasihatkan kepada Timotius dan juga kepada kita agar kita senantiasa juga menggunakan karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk melayani Tuhan dengan tekun. Sekali lagi, dengan tekun ibu-ibu. Ya, gunakanlah karunia-karunia yang ibu-ibu sudah terima dari Tuhan untuk
melayani Tuhan, tekun beribadah kepada Tuhan, dan selalu tekun untuk menggenapi kehendak Tuhan. Kemudian ayat yang ke-16 yang terakhir, kita perlu untuk selalu setiap waktu berjaga-jaga, jaga hati, jaga pikiran, jaga mulut, jaga sikap sesuai dengan firman Tuhan. Karena Tuhan tidak ingin agar kita sampai menjadi orang-orang yang berbuat jahat itu. Ya. Ada orang yang pintar menasehati orang lain tetapi tidak tahu menasehati dirinya sendiri. Ibu-ibu, boleh kita menasehati orang kalau nasihat kita itu mengarah kepada kebaikan? Boleh. Tetapi kita juga perlu untuk secara pribadi bisa menasehati diri kita sendiri. Ya. Itulah yang Paulus juga inginkan, harapkan dari Timotius. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu dalam ayat 16. Bertekunlah dalam semuanya itu. Bertekunlah. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Ya. Jadi ibu-ibu, pengajaran yang kita sampaikan, apalagi kalau itu adalah pengajaran yang sesuai firman Tuhan, dan itu kita sampaikan dengan nasihat kepada saudara-saudara kita yang seiman karena kita mengasihi mereka supaya mereka jangan menjauh dari Tuhan. Ya, kita harus lakukan itu dengan tekun. Dan jangan lupa kita juga harus tekun untuk menasehati diri kita sendiri. Ya, itu juga jangan lupakan. Ya, kita juga harus bisa menasehati diri kita sendiri. Saya harus ingat, ibadah hari Senin adalah ibadah kaum ibu. Kan saya mau mengasihi Tuhan, kan saya mau melayani Tuhan, kan saya mau dipakai Tuhan. Saya harus ibadah hari Senin kaum ibu. Nah, itu contoh mengingatkan, menasehati diri sendiri. Ya. Kemudian, oh iya, kemarin saya nasihati si A itu karena si A jarang ibadah. Karena dia jauh dari Tuhan, jadi saya nasihati dia supaya dia jarang ibadah. Oh iya, saya juga secara pribadi harus lebih giat ibadah. Jangan hanya tahu menasihati dia saja. Nah, itu juga kita menasihati diri kita sendiri. Ya. Kita jangan sampai tahu menasehati orang lain tetapi tidak tahu menasehati diri sendiri. Ya ibu, seperti kata Paulus, berjaga-jagalah, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah, kata Paulus, ibu. Ya, bertekun artinya teruslah kita melakukan hal-hal yang baik, yang benar, yang Tuhan mau untuk kemajuan iman kita dan juga untuk memotivasi saudara-saudari kita yang seiman, yang kita kasih agar mereka bersama-sama dengan kita maju terus, pantang mundur. Untuk apa? Untuk bersama-sama melayani Tuhan, bersama-sama menyembah Tuhan, bersama-sama bersekutu beribadah kepada Tuhan. Ibu-ibu, bertekunlah dalam semuanya itu. Apakah ibu belajar sesuatu dari firman Tuhan ini? Inilah firman Tuhan yang dapat saya bagikan kepada ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur untuk firman Tuhan ini, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu yang boleh menasihatkan kami agar kami senantiasa bertekun dalam melayani Tuhan, dalam hidup Engkau, dalam segala hal-hal rohani yang Tuhan mau untuk kami usahakan terus-menerus, dan itu hanyalah untuk memuliakan Tuhan. Tolonglah kami untuk kami mampu melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami pada lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur untuk firman-Mu ini. Haleluya. Amin. Berdoa, saya persilakan.